Senjata itu disimpan rapat-rapat. Senjata itu hanya dikeluarkan saat diperlukan, saat terdesak. Senjata itu tidak petentang-petenteng dipamerin ke sana kemari. Kenapa? Ya supaya musuh lengah dan tidak menyangka kalau kita punya senjata untuk membela diri. Itulah rumus yang Mbak Wira terapkan selama hidup bersosial. Tidak pernah pakai gelang kayu, gelang akar bahar, kalungan tasbih, cincin pakai 10 jari, kemana-mana bawa kemenyan, dikit-dikit yang diomongin magic. Gak pernah. Tahu kan ya? Karena ada saja manusia modelan kayak gitu yang sampai kalungan keris jimatan. Gila nih Pak ya. Seolah-olah menunjukkan bahwa ini loh aku, dukun sakti dengan 1 juta pusaka. Kamu harus takut dan segan padaku karena kewingitanku. Lihat akikku. Ada ya orang-orang semacam itu. Hingga akhirnya karena karakter Mbak Wira yang seperti itu, ada saja 2-3 orang yang meremehkan Mbak Wira. Dikiranya saya dukun sosmed yang gak bisa apa-apa. Yalah, palingan juga gak kuat tirakat katanya. Mana bisa mencelakai orang, bisanya cuma ngiklan katanya lagi. Jujur ya, serius, hal ini memang betul terjadi. Hingga suatu ketika saya dipermainkan rekan usaha. Ya hitungannya masih teman sih. Dia jadi pengusaha, namun makin kesini itu dipercaya pegang uang kok makin kurang ajar. Ya sudah ya. Beneran Mbak Wira ikat sarung, duduk bersila. Saya wirid tuh mantra-mantra khusus untuk memberi sedikit pelajaran. Biar ingat, kalau kerja itu dibiasakan yang jujur, yang amanah, yang bisa dipercaya. Di packing bener-bener, begitu banyak klien orderan mencapai miliaran, malah teman sendiri dimakan. Ya memang uang tidak punya teman ya. Di hadapan uang tidak ada teman, tidak ada saudara, yang ada hanyalah mangsa. Setelah wirid panjang, saya berdoa. Inti doa yang saya minta apa? Simpel. Saya hanya minta agar derajat saya ditinggikan, selalu lebih baik dari dirinya. Jangan sampai orang yang kerja dengan sungguh-sungguh mengagungkan ilmu Tuhan dikalahkan sama orang jahat yang hobinya nipu konsumen dan mempermainkan sahabat sendiri. Dan apa yang terjadi? Ya itulah ya, masa perlu Mbak Wira ceritakan. Hanya perlu waktu 1 minggu dan efeknya benar-benar kelihatan nyata. Ya Mbak Wira bolehlah dianggap remeh dan dihina. Tak berdaya, tak bisa apa-apa, boleh, nggak masalah. Memang nyatanya ya memang Mbak Wira ini tidak ada daya dan upaya. Dan kan semata-mata karena pertolongan Allah Tuhan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun jelek-jelek begini, Mbak Wira punya kodam-kodam yang setia dalam suka maupun duka. Siap diperintah apapun juga, siap berangkat kapanpun, kemanapun dengan target siapapun. Mbak Wira boleh Anda remehkan, gak apa-apa. Namun pasukan kodam ini nyatanya benar-benar menunjukkan kemampuan. Jika kodamnya saja bisa sejauh ini, masa sih dukun yang ritual si kodam ini gak bisa apa-apa? Mari cerdas bersupranatural. Kesaksian klien Mbak Wira. Betul Mbah, saya juga pernah dipersulit di tempat kerja saya. Cukup dengan batin supaya diberi kelancaran. Dilalah gak lama kemudian orangnya jadi segan sama saya. Feeling saya dia tahu kalau saya punya pegangan. Azimat Mbak Wira memang top. Nah ini sekali lagi bukti bahwa azimat Mbak Wira itu simple. Gak butuh mantra aneh-aneh, itu hanya jalan dengan baik meskipun cukup di batin. Azimat Mbak Wira juga mudah digunakan, gak kebanyakan alasan nunggu selaras atau alasan macam-macam lainnya. Gak butuh tanggal lahir, nama bapak, nama emak, nama kakak, adik, kakek, nenek, pakde, bude, paman, bibi. Cukup nama asli dan foto selfie. Tuanya kencang sejak pertama dimiliki. Simple, buktinya udah banyak. Ketika ada yang simple, kenapa Anda nyari yang ruwet? Nah ini cocok ya dengan pertanyaan berikut. Ngapunten Mbah, saya mau nanya, ini keluar dari topik juga. Mengenai pendampingan kodam, biasanya seorang praktisi itu menanyakan mengenai data diri kita. Dan bahkan ada yang minta nama ayah, nama ibu, nama kakek, nama nenek, nama kakak, nama adik, nama paman, nama bibi, nama pakde, nama bude. Kemudian
ukuran celana dalam, makanan favorit, minuman kesukaan itu gunanya untuk apa? Apakah itu untuk diperkenalkan kepada kodam yang akan disandingkan, atau memang prosedur dalam pendampingan kodam seperti itu? Ya. Iya Mbak ya, kenapa setiap pendampingan kodam harus tahu nama ayah ibunya ya? Kenapa setiap pendampingan kodam harus tahu nama ayah ibunya? Bahkan dalam pemaharan ilmu, nah kalau untuk ilmu Mbak Wira nggak komentar ya, karena Mbak Wira kan tidak jualan ilmu. Jadi kenapa setiap pendampingan kodam harus tahu nama ayah dan ibunya? Harus tahu nama ayah dan ibunya? Nggak juga ya. Nyatanya Mbak Wira nggak pernah minta nama ayah, nama ibu. Tanggal lahir itu aja Mbak Wira larang untuk ngumbar. Jadi setiap pemaharan azimat di Mbak Wira hanya minta 2 hal saja. Yang pertama nama lengkap, yang kedua foto selfie. Udah itu doang. Mbak Wira nggak pernah nanya nektonmu apa, lahirmu kapan, nama bapakmu siapa, nama ibumu siapa. Ya kalau dia bukan anak pungut, kalau anak pungut gimana? Ada aja toh bapak ibunya misalnya, mohon maaf sekali, mohon maaf, misalnya mandul atau tidak subur. Kemudian dia anak pupu itu anak pungut, anak yang ngambil anak orang lain. Terus itu gimana nama orang tuanya? Jadi ruwet, ya toh. Jadi Mbak Wira nggak pernah tanya hal kayak gitu. Kenapa? Karena itu privasi. Mbak Wira sendiri pun nggak nyaman ketika ditanya orang minta tanggal lahir sama orang tua, itu nggak nyaman. Karena itu privasi, sekali lagi itu privasi. Bahkan gendengnya lagi. Ini betul ini terjadi. Orangnya pun ada, Mbak Wira bisa tunjukkan siapa orangnya. Ada yang sampai, mohon maaf, setelah membeli azimat tuh minta disuruh foto sambil telanjang, bayangin. Ada aja dukun yang kayak gitu, kan kurang ajar namanya. Itu menjelekkan atau menjatuhkan harkat dan martabat penjual azimat. Akhirnya Mbak Wira tegur keras itu. Kan Mbak Wira kenal siapa orangnya, dan Mbak Wira kenal siapa korbannya. Kan dia kasihan banget. Jadi kalau Mbak Wira terus terang aja, Anda boleh cek itu di postingannya Mbak Wira. Ada orang yang ketika minta terawangan tuh foto nggak pakai kaos, laki-laki padahal. Itu Mbak Wira marahi. Pak, adminnya Mbak Wira tuh cewek semua. Kalau foto pakai baju lah. Seberapa mahal sih pakai baju itu, seberapa sulit sih? Jangan telanjang kayak gitu. Dan itu benar Pak. Orang-orang yang rata-rata ketika diminta foto selfie telanjang nggak beres. Ada yang beli azimat hutang, akhirnya nggak bayar, padahal masih ada berapa puluh juta gitu hutangnya. Rata-rata nggak beres orang-orang kayak gitu. Jadi inilah yang Mbak Wira maksud dengan budaya yang salah. Terus terang kalau Mbak Wira menjual azimat atau orang membeli azimat, Mbak Wira nggak pernah minta itu semua. Mbak Wira cuma minta nama lengkap sama foto selfie terbaru, udah itu aja. Foto pun ya pakai baju yang sopan, pakai baju yang tertutup ya. Jangan sampai telanjang lah. Malu ya, jijik juga kalau sama laki-laki. Jijik juga. Dia kalau ganteng kayak artis K-pop itu dilihat enak, admin Mbak Wira ngelihat tuh seneng. Kadang itu orangnya udah tua, rambutnya itu gondrong, kulitnya itu hitam, telanjang nggak pakai baju, ini kurang ajar namanya. Gitu. Jadi Mbak Wira nggak pernah minta. Dan nyatanya walaupun Mbak Wira nggak pernah minta nama orang tua, tanggal lahir, nyatanya tetap tua kencang sejak pertama dimiliki. Testimoninya udah ada ribuan, dan itu semua ada di sorotan Instagramnya Mbak Wira. Anda bisa cek sendiri keasliannya. Kurang gimana? Kalau ada yang sederhana, ada yang mudah, kenapa sih nyari yang susah? Salam cerdas bersubranabra. Loh Mbak, belum terjawab Mbak. Lalu orang-orang minta seperti itu untuk apa? Jawabannya adalah mungkin bawaan pakem ilmunya. Mungkin bawaan pakem ilmunya. Nah Mbak Wira kenapa kok nggak butuh seperti itu semua? Apa Mbak Wira nggak pakai ilmu? Ini kurang ajar kok. Orang tanya kayak gitu ya. Mbak Wira pakai ilmu, tapi pakem keilmuan yang Mbak Wira gunakan tidak membutuhkan itu. Sehingga Mbak Wira pun juga pernah minta. Ngapain nggak dibutuhkan kok. Ya kecuali ada cewek cowok antik banget yang ketika dilihat tuh bikin hati adem lah. Mungkin Mbak Wira akan minta Anda nama bapak, nama ibu. Mungkin gitu, mungkin. Tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Sama seperti coklat pelet. Mbak, kalau coklat peletnya apa perlu nama target yang akan memakan coklatnya? Apa perlu fotonya? Nggak perlu, itu udah Anda simpan sendiri. Oh yang punya target itu Anda kok. Nah, kalau tadi cowok antik Mbak Wira naksir, Mbak Wira pelet sendiri terus gimana? Gitu loh ya. Jadi mikirnya itu kita jarak jauh, jangka jauh. Nggak semua dukun itu sebaik Mbak Wira. Nggak semua dukun pikirannya lurus kayak Mbak Wira. Nah kalau dukunnya punya pikiran jahat, apa Anda nggak takut ngasih tanggal lahir, ngasih foto diri, ngasih nama bapak, nama ibu, apa nggak takut? Gitu ya. Salam cerdas bersupranatural.